Suasana haru mewarnai pelepasan jamaah calon haji Kloter 7 Kota Bandung, Jawa Barat di lapangan markas Kepolisian Daerah Jawa Barat. Sejumlah kerabat tak kuat menahan tangis melepas keluarganya yang akan menunaikan ibadah haji. Jamaah calon haji asal Kota Bandung tahun ini mengalami peningkatan sebanyak lebih dari 200 jamaah haji. Ini terbagi menjadi 11 kloter, 7 kloter tetap dan 4 kloter campuran. Peningkatan ini disebabkan banyaknya jemaah haji yang mendaftar berasal dari luar Kota Bandung. Sementara itu, 2 jemaah calon haji Kloter 5 asal Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan tidak diberangkatkan bersama rombongan lainnya karena keduanya diketahui dalam keadaan hamil setelah pemeriksaan medis. Syamsiar 48 tahun dan Nur Hayati 40 tahun, masing-masing dengan usia kehamilan 4 bulan dan 1 bulan. Sesuai aturan Departemen Agama, jamaah calon haji yang tengah hamil dan setelah diperiksa belum mendapatkan vaksin, otomatis tidak dapat diberangkatkan. Untuk menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah haji, Kementerian Kesehatan yang diwakili Kantor Kesehatan Pelabuhan Surabaya membagikan obat-obatan secara gratis kepada jamaah calon haji asal Jawa Timur. Obat yang dibagikan terdiri dari oralit, obat penyakit kulit, dan masker. Selain obat, para jamaah calon haji juga mendapat buku panduan haji sehat. Para jamaah calon haji mengaku senang dengan pembagian gratis ini, terutama bagi mereka yang baru pertama kali berangkat haji. Tim Liputan Metro TV. Inilah berbagai jenis sapi lokal dan hasil kawin suntik atau inseminasi buatan, jenis simental dan limosin yang diperlombakan dalam kontes ternak sapi yang diselenggarakan Dinas Peternakan Situbondo, Jawa Timur. Ratusan sapi mulai dari usia 6 bulan kategori pedet atau anak sapi hingga usia 3 tahun kategori kerman atau dewasa, jantan maupun betina, ikut meramaikan kontes sapi dalam adu kegemukan dan bobot badan. Untuk peternak yang mendaftarkan sapinya, tentunya bukanlah peternak tradisional yang hanya mengandalkan rumput saja sebagai pakannya. Namun untuk perawatan sapi ini cukup memakan biaya yang tinggi setiap harinya. Baik untuk pakan dan vitamin tambahan lainnya, karena mereka ingin sapi-sapi mereka gemuk dan berbobot. Menurut pengakuan Dodi, salah satu peternak sapi yang ikut lomba, setiap harinya ia harus mengeluarkan biaya Rp20.000 hingga Rp30.000. Sebab pakan berupa konsentrat dan ampas tahu yang harus dibelinya tiap hari, belum lagi vitamin tambahan untuk menambah bobot dan nafsu makan, sehingga tak heran jika sapinya mencapai bobot 1 ton lebih di usia 2 tahun. Membuat sapi ini gemuk. Butuh protein tinggi, misalnya seperti konsentrat ampas tahu. Sedangkan hijauannya hijau segar, jajan, tepung jagung. Untuk penilaian sapi gemuk dan berbobot ini, juri lomba mengukur dan menimbangnya sesuai dengan kategori lomba berdasar usianya, mulai dari tinggi, lingkar badan, hingga berat dan bobot sapi. Tujuan dari kontes sapi ini adalah untuk pengembangan usaha produktif bagi peternak, serta mencari bibit ternak sapi yang berkualitas sehingga mampu menekan dan mengangkat harga sapi-sapi peternak di pasaran nasional. Harga sapi pemenang kontes bahkan sudah menjadi incaran peternak luar hingga mencapai tawaran tertinggi Rp50 juta untuk 1 ekor sapi, tergantung dari kegemukan dan bobotnya. Dari Situbondo, Jawa Timur, Andi Himawan, Metro TV. Sabar ya. Dari Demokrat, dari Nasional Demokrat. Oh, Nasional Demokrat. Ya. Sehat ya? Sehat. Walaupun kena musibah tapi sehat. Ya, itu sehat ya. Anak-anak semua selamat, cuma 1 orang korban. Apa kabar Ibu? Ibu sehat kan? Ya. Misi ya kami.
Pak. Jebol Pak, bangunannya. Anget. Itu tadi dokter tadi itu. Jadi sebetulnya memang ya itu kan harusnya sekali. Bisa. Saya di sini ke bandara di sini. Oh, ke bandara di sini, Pak? Maaf Pak, pakaian dinas saya udah Tidak, banyak. justru kita terima kasih karena markasnya jadi tempat pergerakan. Iya, kan? halo? Bukan Kuala Lumpur sebenarnya. Banyak saya kerja. Oke, saya di Wasior nih. Lagi di Wasior nih. Mau kembali. Lagi di Wasior. Lumawi 2010 di Preslik. Jabatan baru perwira 2010. Propam tanggal 17 September 2010. Pol 77010538. Jabatan setengah dinyatakan selesai. Terperiksa dapat mengajukan keberatan dengan tenggang waktu 14 hari. Dapat mengajukan itu. Yang mulia, pimpinan sidang. Jadi saya juga membaca ada pikir-pikir dan ada keberatan. Jadi saya juga pernah menyidangkan anggota lebih kurang. Dan terperiksa atas nama 10167 Jabatan Utama Biro Penyelenggara Kabupaten Bol mengingat memberikan hukuman polisi dengan beraninya masuk ke rumah sakit umum Bul, melakukan intimidasi, melakukan pengancaman dengan senjata di tangannya. 2, 3, 4, 5, 6.